anak-anak semua, apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk menjalankan pembelajaran hari ini ya. Di video kali ini, Ibu akan mengajarkan kalian tentang operasi hitung campuran pecahan. Dimulai dari bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal menjadi pecahan biasa, dan mengubah persenan menjadi pecahan biasa, dan seterusnya. Materi ini sudah kalian pelajari di kelas 4 dan di kelas 5. Nah, di kelas 6 ini kita mantapkan kembali materi ini ya. Nah, agar kuota kalian tidak habis, kalian bisa mendownload video ini agar kalian bisa mengulangnya tanpa harus memakan kuota. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Nah, kita akan mulai dengan pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Jadi kita lihat bagaimana penyebutnya. Jika penyebutnya 10 atau nolnya ada 1, maka di belakang koma hanya ada 1 angka. Jadi hanya ada 1 angka di belakang koma. Nah, di sini kan dibagi 100 atau per 100. Maka hasilnya 0,03. Atau ada 2 angka di belakang koma. Jadi ada 2 angka ya di belakang koma. Kalau yang ini, coba kalian tuliskan di kertas. Iya, pintar, ada 3 angka di belakang koma, yaitu 0,003, yaitu 0,003. Coba yang terakhir. Ayo, tuliskan coba di kertas yang kalian punya. Oke, berarti kalian sudah memahaminya. Ada 3 angka di belakang koma, kita hitung. 1, 2, 3. Lanjut ya. Nah, kalau misalnya kita bertemu dengan pecahan biasa dan bawahnya itu bukan kelipatan 10, maka kita harus membuat penyebutnya menjadi kelipatan 10. Kita harus membuat 4 ini menjadi kelipatan 10. Bisa 10, bisa 100, bisa 1000. Nah, kira-kira 4 lebih mendekat ke siapa? 10, 100, atau 1000? Ya, lebih dekat ke 100 ya. 4 dikali berapa supaya jadi 100? Pintar, 25. Kalau yang bawah atau penyebutnya dikalikan 25, maka bagian yang atas juga dikalikan 25 ya. Nah, kita sekarang jawab 3 dikali 25 sama dengan 75. Setelah itu kita lihat di bawah ini ada berapa angka nolnya. Maka ada 2 angka di belakang koma. Ada 1, 2. Jadi 3/4 sama dengan 0,75. Nah, di soal ini kita tahu nih bahwa 3 ini tidak bisa dijadikan ke kelipatan 10. Tidak bisa jadi 10, tidak bisa jadi 100, tidak bisa jadi 1000. Maka apa Bu yang harus kita lakukan? 2/3 sama dengan 2 dibagi 3. Apakah 2 bisa dibagi 3? Tidak. Maka yang terjadi harus dikali 0 dulu. 3 dikali 0 sama dengan 0. Setelah minta bantuan, jadi muncul 20 dengan menuliskan 0, di bagian hasilnya. Nah, 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 20? 3 dikali 6. Hasilnya berapa anak-anak? 18. Ini maka kita tulis di sini. Berapa hasil 20 dikurang 18? 2. Maka kita dapat bantuan lagi. Berulang sama seperti hasil yang ini. Dan ini akan terus terjadi. Coba ya. Ini akan menjadi 2.
ini ditulis lagi ke sini. Mendapat bantuan lagi 3 dikali 6. Jadi terus akan menjadi dikali 6 dikali 6, maka ini akan terus 6 dan seterusnya. Maka ini kita ambil kesimpulan desimalnya adalah 0,67. Nah, sekarang kebalikan dari yang sebelumnya. Tadi pecahan biasa menjadi pecahan desimal, sekarang pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contohnya, nah, pasti kalian sudah bisa melihatnya bahwa ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka di belakang koma. Maka ini hanya 10 penyebutnya. Dan kita ikuti angka ini menjadi pembilangnya. Begitu juga dengan ini, ada berapa angka di belakang koma? Ya, ada 2, 1, 2. Berarti penyebutnya adalah 100, karena ada 2 angka ya. Dan bagian pembilangnya mengikuti saja, 45. Nah, begitu juga yang ini, ada berapa angka? 1, 2, 3. Pas banget ya angkanya 1, 2, 3, berarti 1000 penyebutnya. Dan pembilangnya 123. Nah, coba kalian ini. Nah, ini mirip-mirip ya. Coba sekarang kalian tentukan berapa pecahan biasanya. Ya, kita hitung 1, 2, 3. Berarti penyebutnya adalah 1000. Dan kita lihat angkanya yang selain 0, ada 45. Nah, seperti itu ya. Nah, sebelum itu kita juga bisa menyederhanakannya. Bagaimana caranya? 2/10 sama-sama bisa dibagi 2. Yaitu nantinya hasilnya 1/5. Lalu kalau yang ini? (45) dan 100 sama-sama bisa dibagi berapa anak-anak? Sama-sama bisa dibagi 5. Jadi kita harus menyederhanakan pecahan biasanya ya. Sekarang lanjut ke persen diubah menjadi pecahan biasa. Di sini ada 20%, 75% dan 125%. 20% berarti 20/100. Nah, tapi ini masih bisa disederhanakan menjadi 20 dibagi 20, 1. 100 dibagi 20, 5. Maka dengan kata lain 20% pecahan biasanya adalah 1/5. Oke, lanjut. 75/100. Namun ini bisa disederhanakan menjadi, sama-sama dibagi berapa yuk? Iya, dibagi 25. 75 dibagi 25, 3. 100 dibagi 25, 4. Pintar. Jadi 75% pecahan biasanya yaitu 3/4. Nah, jadi kalau kalian diminta untuk mengubah persenan menjadi pecahan biasa, kalau 20%, jawabannya 20/100 itu sudah benar, namun belum sederhana. Kalau nanti diperintahnya untuk yang paling sederhana, pecahan biasa yang paling sederhana, kalian harus jawab 1/5. Begitu juga yang ini. 75% sama dengan 75/100. Ini sudah benar. Namun jika ditanya pecahan biasa yang paling sederhana, 75% yaitu 3/4. Sekarang kalian coba di kertas berapa ini pecahan paling sederhananya. Oke, berapa ini? Sama-sama dibagi 25, pinter. Nah, di sini kalian harus kembali melatih bagaimana FPB dan KPK kalian. Karena diminta untuk membagi dengan FPB-nya atau
faktor persekutuan yang paling besar sehingga bisa menyederhanakannya. Jadi 125 dibagi 25 yaitu ya 5. Ini 100 dibagi 25 sama ya hasilnya. Oke, jadi 125% pecahan biasa yang paling sederhananya yaitu 5/4. Nah, kalau kita mau lihat lagi, 5/4 ini kan besaran pembilangnya daripada penyebutnya. Maka kita bisa tulis 1/4. Nah, kebalikan dari tadi, yaitu pecahan biasa sekarang diubah ke persen. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau persen berarti mengubah bagian bawah menjadi per 100. Kita harus mencari cara bagaimana bagian penyebutnya menjadi 100. Yaitu dengan mengalihkan 4 dengan ya, pinter, 25. Yang bawah dikali 25, maka yang atas juga dikali 25. Maka hasilnya sama dengan 25/100. 25/100 tadi sama dengan 25%. Jadi harus 100. Sekarang coba yang ini ya. Dikali berapakah 5 supaya hasilnya nanti bisa jadi 100? Dikali 20, pintar. Yang atas juga dikali 20. Nah, 4 dikali 20 sama dengan 80. 80/100 kita sebut 80%. Sangat mudah ya. Sekarang kita mengubah pecahan desimal menjadi persen. Ini seperti mengulang saja, yaitu ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, berarti dia per 10. 2-nya tinggal ditaruh di atasnya sebagai pembilang. Nah, setelah ini kita ubah ke persen dengan cara 2/10 kira-kira dikali berapa ya supaya hasilnya nanti sama dengan 100 penyebutnya. 20/100 sama dengan 20%. Nah, coba sekarang kalian lihat yang soal nomor 2. Berapa persen? Nah, ini mudah sekali ya, karena ada 2 angka di belakang koma, maka kita tulis saja langsung per 100. Kalau bawahnya sudah 100, kita langsung saja sebut 35%. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau soal yang nomor 3? Kita ubah dulu menjadi, kita hitung 1, 2, 3. Berarti bawahnya ada per 1000. Yang bagian atasnya kita pindahkan menjadi pembilang 125. Nah, ini justru kelebihan ya. Kalau yang ini tadi kurang, yang ini kelebihan. Berarti kita harus membaginya 125 per 1000. Harus dibagi berapa ya? Supaya hasil akhirnya menjadi per 100. Kira-kira 1000 supaya jadi 100 dibagi berapa? Dibagi 10. Yang ini dibagi 10. Oke? Yang 1000 dibagi 10 menjadi 100. 125 dibagi 10 menjadi 12,5. Nah, bagaimana Bu? Ini bisa jadi 12,5. Kalau kalian lihat ini 10 dibagi 10, kita buat saja satu angka di belakang koma. Contoh lainnya misalnya 35 dibagi 10. Maka hasilnya satu angka di belakang koma karena nolnya hanya 1 ya. Maka hasilnya 3,5. Lagi, coba ya. Kalau misalnya
325 dibagi 100. Nah, di sini kan ada 2 nol, maka kita jadikan itu 3,25 karena ada 2 angka di belakang koma. Dan yang terakhir kita akan membalik, yaitu dengan persen dijadikan desimal. Tadi kan desimal dijadikan persen. Contoh soalnya yaitu 2%, 45%, 50%. Kita tahu bahwa 2% adalah 2/100. 45% 45/100. Semuanya per 100 ya. Berarti ini 50/100. Lalu kita lihat ke sini. Ada berapa nolnya? 1, 2. Berarti ada 2 angka di belakang koma. 0,02. Nah, ada 2 angka di belakang koma ya, karena ada 2 nolnya. Begitu juga dengan ini. Maka ditulis 0,45. Nah, begitu juga dengan yang 50/100 ya. Ada 2 angka di belakang koma. Tapi biasanya 0 ini tidak ditulis, atau kita langsung saja bisa menulis 0,5. Seperti itu deh. Cukup panjang ya pembahasan matematika di video kali ini. Nah, agar kuota kalian tidak habis, kalian bisa mendownload video ini agar kalian bisa mengulangnya tanpa harus memakan kuota. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.